Ya, halo semuanya, terima kasih telah mengklik video ini dan selamat menonton. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga kabarnya masih baik-baik saja. Diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusan-urusannya. Oke, jadi pada video kali ini, kita akan ngadabing lagi dari manhwa yang berjudul Noah Tuba. Ini lanjut di sini, dia sedang membersihkan sebuah jeruk guys ya. Coba pikirkan, kalau lelah hidup sebagai manusia, kau harus apa, ha? Baluri dengan gula. Itu pendapat yang menarik. Buah manis yang dibalur dengan gula. Apakah rasanya benar-benar enak? Iya. Nah, dia makan tuh. Hah? Wow. 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 Rangkaian rasa manis yang berlapis-lapis. Sangat memuaskan. Kalau begitu, makanan ini rasanya seperti apa kalau dicicip oleh orang yang dengan dua otak ya? Hah? Bingung dong, dua otak maksudnya apa coba? Oke, kembali ke lab guys ya. Di sini si Im Do-hon sedang mengadakan pertemuan dengan 3 orang. Mungkin atasan, entahlah. Kapten Min Do-hon. Memangnya kau pikir bisa menyembunyikan dia selamanya, ha? Ya, aku tidak berniat menyembunyikan dia. Kau bercanda. Menggunakan 10% pasukan listrik Korea Selatan tanpa melapor demi mendapatkan apa? Untuk bisa berbincang, apa kau menggunakan pasokan energi sebanyak itu hanya demi berbincang, ha? Tentu saja, apalagi hal ini menyangkut masa lalu pemegang kunci. Kalau begitu, ayo kita dengarkan apa yang kalian berdua bicarakan. Benih itu anehnya menyukai Joyeon, meskipun kita yang membuatnya demikian dan bukan karena keinginannya. Aku adalah orang yang tidak suka membicarakan sesuatu secara berulang-ulang. Bocah ini, bukan? Dia tidak tampak memiliki kemampuan spesial, bukankah begitu? Apa kau bisa merasakannya? Maksudku, potensinya. Dan aku punya kecenderungan menyukai orang yang tidak diunggulkan. Kau tahu kalau kita tidak berinvestasi pada kandidat pemegang kunci yang tidak sampai pada level tertentu, bukan? Kami sudah mengirim orang untuk bisa menilai dia. Agen pasukan khusus elit dari Korea Selatan yang bisa melawan superhuman. Tunjukkan kemampuanmu pada kami. Sebelum kalian semua meninggalkan pertemuan ini, ada yang ingin aku sampaikan. Akhir-akhir ini jumlah kasus orang hilang telah meningkat. Laporkan itu secara tertulis. Apa dia juga terlibat? Kasus orang hilang kan sering terjadi. Tapi ada hal yang aneh. Hanya pasien mati otak yang menghilang. Kau terpaku pada hal aneh lagi. Aku pamit duluan ya. Hanya pasien mati otak yang menghilang. Apa mungkinkah ini ulah dari orang-orang itu? Kapten, Joyeon ada di mana? Dia pergi ke sekolah. Akhirnya, kebebasan. Wah, Joyeon nampak ke sekolah sambil mendengarkan musik. Aku sudah terbiasa sekarang. Pandangan yang ada di hadapan mataku. Loh, dia melirik ke kiri. Loh, gak ada apapun. Melirik ke kanan, gak ada apapun juga. Aku tidak bisa melihat video. Terus dia dihampiri sama preman gitu guys ya. Intinya ini suruhan dari yang tadi itu guys, atasannya untuk menilai si Joyeon. Apa kalian punya urusan denganku? Senior Senmyo sudah mengatakan ini. Mungkin ada orang yang akan mengincarku. Untuk jaga-jaga. Hei, dengarkan baik-baik ya, Nutup Men. Berdasarkan eksperimen, hasrat utama Joyeon adalah nutup. Pahami hasrat jadi lebih kuat. Daripada bersembunyi dan menghindar, kau harus menggunakan hasrat itu untuk menjadi lebih kuat. Dengan begini, Joyeon cuma perlu melakukan satu hal untuk benih itu, yaitu beri makan. Beri makan pada benih itu. Kalau kau ingin menguasainya, cara tercepat adalah dengan mengisi perutnya. Dan saat kau perlu menggunakan kekuatannya setelah berhasil menjalankan simbiosis dengan benihnya, maka pikirkan saja soal alasan yang meyakinkan. Alasan yang meyakinkan. Apakah itu sekarang waktunya? Sebagai contoh, saat ada orang yang menyerangmu, hasrat untuk rasa aman adalah naluri dasar manusia yang bisa jadi alasan untuk meyakinkan untukmu dan benih itu. Dalam waktu seperti itu, lawanlah dengan segala kemampuanmu. Sama seperti saat aku latihan. Ini simbiosisnya. Dia tutup mata, terus dia ngelihat video lagi guys. Apakah Anda ingin menekan like? Habis.
Lanjut lagi ke chapter berikutnya. Oke, di sini jeruknya sudah jatuh, batu orangnya sudah pergi, guys ya. Nah, di sini kembali ke Giant yang dikerumuni atau yang ingin dikeroyok sama si preman ini, guys. Satuan tugas khusus. Sebuah unit yang menjalankan misi paling berbahaya seperti melawan teroris, melindungi VIP, penangkapan dan operasi penyelamatan bencana spesial. Di antara mereka ada satuan tugas yang dipilih secara spesial karena murni kekuatan dalam bertarung. Satuan tugas khusus anti superhuman, yaitu disebut dengan unit Horn. Bagi mereka, seorang siswa SMA adalah misi mudah yang manis. Nah, dia di sini mengangkat tusukan jeruk itu dan dia menendangnya ke arah si Joyon. Bahkan bisa dibilang misi yang memalukan. Ceng. Tetapi misi biasanya ditangkap sama si Suah, berubah dari mudah menjadi tantangan yang membuatmu bermandi keringat. Ayo lihat bagaimana kemampuanmu dalam pertarungan yang sebenarnya. Oke, kembali ke peneliti. YouTube Man bisa mengikuti video, tapi ini terlalu mudah. Aku bisa melakukannya. Ini normal. Yang utama bukanlah mampu mengikuti isi video, kata Suah, melainkan cara dan sampai sejauh mana kau bisa mengikutinya, bukan? Ide bagus. Dengan menambahkan satu rumus, kau bisa meniru videonya dengan bebas. Kemungkinan yang jumlahnya tidak terbatas akan bermunculan. Ini menarik, kata si peneliti. Oke, di sini kembali ke Joyon yang tiba-tiba kayak posisi siap berlari, cuy. Kalau kau mau melarikan diri, harusnya lewat sana, nak. Nah, di sini Joyon melesat, dan dia memberikan tendangan ke kepala salah satu preman tersebut, cuy. Anjay, langsung giginya hancur tiba-tiba. Oh, anjay. Oke, dia terlempar sampai menabrak dinding di belakang. Nah, terkejut duanya. Apa nih, bro? Jangan salahkan aku karena kalian yang menyerang duluan. Setelah serang seperti itu, kau punya banyak celah, bocah. Dia berbalik lalu menendang kembali kepala si botak. Mutan bajingan ini. Dia mengangkat kakinya ke atas. Jet Kunudo, kau bercanda. Nah, di sini dia menyerang kembali si Joyon, tapi Joyon berhasil menangkis dan menghindar, guys ya. Di sini sepertinya. Iya, betul. Apa kau cuma belajar cara menghindar seperti tikus, Mana ada. Dipukul lulu hatinya. Tinju dan kuda-kuda ini. Dipukul kepalanya sampai mentok. Giginya sampai keluar, guys, rontok, guys. Jatuh ke tanah tak berdaya. Maaf, aku harus masuk ke sekolah setelah lama tidak hadir. Aku tidak mau terlambat. Tidak peduli seberapa berpengalaman para anggota satuan tugas khusus, kalau mereka melihat ini di depan mata mereka, tubuh mereka akan mematung, kata Soah kayaknya dalam hati. Dengan begitu, pilihan yang tersisa sudah jelas. Meskipun nanti kau jadi cacat, ingatlah ini. Kami tidak bisa dikalahkan oleh siswa SMA. Dia mengarahkan pisaunya ke arah Joyon, tapi Joyon berhasil menghindar. Kena, guys ya, kena bagian pipinya lagi. Mereka semua sama saja, maju dan menyerang tanpa berpikir. Tapi sudah kuputuskan untuk tidak peduli lagi. Kalau kau macam-macam denganku, aku tidak akan tinggal diam, kata Joyon dengan mata yang warna biru. Dari sini dia kemudian melesat dengan kecepatan kilat. Dia ingin menangkap kepalanya si preman. Langsung terpukul, guys. Lari 100 meter plus drop kick, Jet Kunudo plus Tyson plus lempar peluru serta tampar. Jadi yang tadi ditampar, coy. Kau sekarang menggunakan kemampuanmu dengan lebih baik, kata siapa kemarin penelitinya. Sudah terbaring tak berdaya tiga-tiganya, guys ya. Nah, di sini dia selebrasi. Bagus. Ketemu sambil makan jeruk yang tadi. Produk cacat. Lanjut lagi. Oke, masuk ke chapter 16. Setelah selebrasi,
Di belakang ada menonton seorang pria berotot guys ya, berambut kuning. Produk cacat, laporan penarikan produk cacat. Lokasi perempatan dekat SMA Pusat Mundan. Namanya Noh Jojeon. Kemampuan meniru. Noh Joyeon sudah lama sekali ya. Oke, ini Jisoo guys ya, cewek yang selalu bersama si MC. Kau dari mana saja? Oh iya, sudah lama. Aku punya banyak urusan. Cuma Jisoo yang mengingatku. Buset, dilihat ototnya sudah berkembang. Oh, legenda. Kau latihan ya? Lenganmu kelihatannya jadi lebih kuat. Oh, itu apa? Apa dia murid kelas ini? Dia dari mana coba? Noh Joyeon, datang soal lagi. Jangan buat keributan dan pastikan kau melaporkan semuanya. Iya, pasti. Keributan? Apa dia menyinggungku? Kata Jisoo dalam hati. Sejak kapan mereka jadi dekat? Kalau dipikir-pikir, Seoah juga jarang masuk di kelas. Apa jangan-jangan mereka ketemuan di luar sekolah? Ngobrol-ngobrol di lorong guys ya. Melapor, seperti yang kau katakan, ada insiden saat aku dalam perjalanan ke sekolah. Aku sudah menyelesaikan insiden itu dengan baik. Kau tidak perlu melapor dengan ke aku. Bagaimana rasanya bisa kembali ke sekolah? Kata Seonmi. Rasanya berbeda. Rasanya aku dulu sibuk bersembunyi, tetapi sekarang karena semua orang sedang menyaksikan, aku sebenarnya merasa lebih nyaman. Dia nonton di luar. Ya, semua orang memang menyaksikan. Jadi jangan lakukan hal yang berbahaya ya. Baiklah. Dan juga pergilah ke kantor guru. Ada hal yang harus kau urus sendiri, kata Dohon. Apa? Pergilah ke ruang guru si Joyeon. Hah? Apa? Joyeon mengagumkan. Kau mendapatkan bantuan dari yayasan beasiswa ya? Nilaimu bisa biasa-biasa saja dan kau pendiam. Jadi aku penasaran apakah kau bisa menyesuaikan diri dengan baik di sekolah. Tapi kupikir kau mungkin tidak suka kalau aku ikut campur. Jadi aku cuma mengawasimu. Yayasan bilang kalau kau adalah anak yang berbakat, pihak sekolah akan mendukungmu. Jadi kalau ada yang ingin kau lakukan atau ada yang membuatmu tidak nyaman, katakan saja ya. Oh, dan juga perwakilan yayasan membuat permintaan spesial untukmu. Biasanya aku akan membuat perubahan, tetapi ini daftar riwayat hidup guys ya. Kalau ada perubahan, masukkanlah ke dalam sini. Di sini ada tulisan kalau dalam bahasa Korea ayah dan ibu cuy. Nah, dia terkejut tuh. Terus dia mengisi formnya dan setelah itu dia terima kasih. Dilihatlah sama si guru. Ayahnya namanya Noh Jae-hyung mati dalam pencarian. Ibu Son Soo-jin mati dalam pencarian. Oh, jadi yang mati di X guys ya. Berarti tidak membenarkan kalau ayah ibunya telah mati, tapi masih dalam pencarian. Hilang berarti guys ya. Di sini kembali ke Seonmi. Kenapa kamu memutuskan untuk memasukkan Noh Joyeon ke sekolah? Kata Seonmi. Ya, ayo lihat, kata Dohon. Ini semacam teknik kamuflase atau semacamnya. Memasukkan dia ke sekolah untuk bisa membuatnya bekerja lebih keras. Tidak, bukan begitu. Karena itu hal yang seharusnya. Tidak peduli seberapa luar biasa dirinya, dalam hati dia masihlah anak SMA. Sekolah memang punya banyak peraturan, tapi kita tidak bisa menjauhkan Noh Joyeon dari hal yang dia sukai, kata Dohon. Itulah jawaban kita atas perkataan Noh Joyeon sebelumnya. Aku ingin menjalani kehidupan yang normal. Bertemu dengan makhluk yang paling tidak wajar di dunia dan mencari hal semacam itu, pendahulumu itu memang sangat berkebalikan. Jadi pendahulu dari Dohon ini sangat berkebalikan dengan Dohon yang sekarang cuy ya. Di sini dikasih sebuah kantornya Connecting yang kemarin sudah melakukan presentasi di depan para wartawan cuy. Di sini dia membuka sebuah tabel dan melihat informasi. Laporan produk cacat. Nama Noh Joyeon, lokasi dekat SMA Pusat Mundan, kemampuan meniru. Ya, kau sudah menemukan dia? Tidak ada yang bisa lolos dari mataku, melapor ke bosnya. Setelah melihat anak itu, sudah jelas dia berhubungan dengan Scallops. Aku tidak bisa diam saja dan menonton. Apa kau tidak masalah mengurus ini sendirian? Aku harus membalas apa yang sudah kulalui. Aku tadinya mau ikhlas seandainya dia bersembunyi, tetapi itu tidak akan terjadi. Dasar monyet tidak tahu diri. Lanjut lagi. Sudah chapter 17. Di sini masuk ke ruangan.
yang banyak alat elektroniknya. Ini kumpulan ini guys ya, kumpulan spesimen atau tempat orang yang dieksperimenkan cuy. Iya, di sana banyak manusia yang dimasukkan ke dalam tabung, dan di atasnya ada sebuah sistem untuk mengatur. Nah, isinya ada video untuk bisa memberikan mereka kemampuan tertentu cuy ya. Dan di sini juga ada chip yang sama seperti yang dimiliki oleh Joyon, kayak benih generasi yang sudah diduplikasi dan juga beserta dengan chipnya. Nah, di sini disatukanlah chip tersebut dengan si benih Yggdrasil dan dibolongi kepalanya lalu dimasukkan ke dalam. Peringatan. Oke, yang lain false, berarti gagal guys ya. False. Yang di tengah seperti sukses. Ayolah, sedikit lagi. Nah, ini yang sukses guys ya. Sukses. Yang perempuan berambut kuning ini coy. Oke. 98, 99. Kita menerima misi dari markas. Tiba-tiba duduk di atasnya Joyon. Ada banyak pasien mati otak yang menghilang di negara ini. Dan sepertinya ada salah satu yang terdeteksi mengawasi kita. Di pengawasan kita 100. Kita, anggota tim yang paling tidak dikenal, telah ditugaskan untuk melakukan kontak. Misi ini tidak berbahaya kan? Tidak, jadi jangan khawatir. Dan kau mau lihat ini? Apa kau mengenal orang ini? Orang ini. Ya, dia CEO Neo Connecting, tempatmu dulu dirawat. Menurut Kapten Dohon, insiden menghilangnya pasien mati otak berhubungan dengan Neo Connecting. Berita terkini wawasan politik ekonomi, wawasan eksklusif peneliti otak CEO Jin Yuntak. Kalau kita menyelidiki kasus ini, kau bisa mengetahui masa lalumu. Apa yang kalian lakukan di sini? Waduh, jadi datang Jisoo guys. Latihan setelah makan atau diet? Kita mulai sepulang sekolah, oke? Anjay, diabaikan cuk Jisoo. Iya, oke. Kau sagabut ini ya? Selalu saja mengikuti kami. Tidak, aku kesini karena langitnya indah di jam begini. Wah, ditinggalkan gitu saja guys. Joyon, kau bisa membantuku? Apa? Membantu soal apa? Apa kau tahu dan superkonduktor? Aku mau merekamnya. Oh, jadi disuruh Joyon untuk merekam tariannya guys ya. Begitu ya. Bagaimana kalau kita mulai saja? Oke, di sini dia rekam dan Josu mulai menarik. Oke, pindah ke lahan konstruktor. Di sini si ketuanya atau ketua tim sedang lagi menatap pekerja baru guys ya. Tidak menarik. Kalau Joyon yang melakukannya, pekerjaan ini sudah pasti selesai dari tadi. Nah, tiba-tiba dipegang pundaknya sama seorang. Hei, kau tahu apa yang terjadi saat seseorang kehilangan penglihatannya? Apa? Kau siapa? Pertama, mereka kehilangan nafsu makan. Yang kedua, otot mereka akan menyusut. Dan yang ketiga, mereka kehilangan motivasi. Kau siapa? Lah, dia buka kacamatanya, matanya hijau, gak ada bola mata guys ya. Panggil Joyon ke sini. Lihat, view-nya naik lagi. Luar biasa. Apa karena judulnya bagus? Kata Josu. Nah, di sini dia melihat tariannya yang viral lagi guys ya. Aku senang Jisoo tetap positif. Pak Ketua, ada kebutuhan apa nih? Lah, dia kayak lihat kabar gitu guys ya. Ada apa? Pak Ketua, ini berbahaya. Langsung dilepas tasnya guys. Kita tidak punya waktu untuk ini. Ini mungkin jebakan musuh, kata Suah. Kalau ini karena aku harus ke sana. Nah, itu gambarnya si ketua tadi diserang sama si ini yang berotot guys ya, bermata hijau. Sialan. Saat langsung lari cepat kilat mereka guys. Sepertinya ada urusan mendesak. Hati-hati. Mereka berdua lengket sekali. Oke, sampailah di tempat konstruksi. Dilihat ketuanya. Pak Ketua, tunggu, Joyon. Tiba-tiba dari samping muncul ekskavator yang ingin melindas cuy. Tapi berhenti sebelum melindasnya. Bisa. Kau tahu kalau kami menghabiskan banyak uang hanya demi bisa mengendalikan benda menyedihkan ini. Kau siapa? Ya, kau seharusnya mengingatku. Kalau matamu dicongkel. Anjay, dia marah guys ya. Kau pasti berasal dari lab ya? Ya, berkatmu, aku mencongkel mataku dan memasangkan sesuatu hal yang baru. Tubuh manusia memanglah luar biasa.
Dipukul, ekskavatornya langsung terlempar ke belakang guys. Bam, terbalik gitu aja. Saat apa yang dilihat manusia berubah, semuanya akan menjadi berubah. Kedua matamu dan benih yang ada dalam otakmu akan kuambil semuanya. Oke, jadi dia ini mantan peneliti guys yang pernah memasukkan benih ke dalam kepalanya si Joyon coy. Oke, lanjut lagi ke chapter 18. Oke, di sini dia nampak sangat marah dengan aura ungunya yang membara guys ya. Dia sangat senyum juga, dia senyum. Dan di sini Joyon sudah muak. Aku sudah muak dengan ini. Memangnya aku salah apa sih? Terus-terusan menggangguku. Jangan diam saja, tunjukkan kemampuanmu. Kita harus mengalahkan mereka. Kata ini guys, kata si sistem atau Yggdrasil satu demi satu. Aku juga tidak akan diam saja tahu. Memangnya aku salah apa, ha? Sesuai dugaan, produk cacat harus ditarik kembali oleh pencipta mereka. Bertarung, tutup mulutmu, ditendang sama si Joyon guys ya. Oke, di sini dia melihat video sekilas sebelum dia tadi terbang. Lihat video ini guys ya, video bertarung. Dia memberikan tendangan, bam, sampai habis. Dan sesuai dengan video guys ya, dia menerapkannya langsung di kehidupan nyata. Saat menggunakan sedang mematikan, hargai orang lain dan pastikan keamanannya. Enyahlah, kalau kena sudah pasti target tersebut mati. Tendangan angin topan Katrina celut 10 derajat dari kamera korsel. Meskipun ditahan, tulangmu pasti patah. Tapi ini dia mengenai si botak guys ya. Anjay, dia mundur tapi tidak apa-apa. Ayo lihat. Wah, dia nampak menganalisis apa-apa saja yang ada di tubuhnya Joyon guys. Ada otak, ada sistem mental, kegabalan dan lain sebagainya cuy. Aku mengerti. Hati-hati, mata orang itu aneh, kata Soah. Langsung dipukul kepalanya guys. Aku mengerti. Bam, bam, bam. Hardware-nya milik seniman bela diri biasa. Dipegang lagi kepalanya dengan software yang sudah dibersihkan dari bug. Dipukul-pukul. Bam, terlempar ke belakang. Anjay, dia sampai menabrak dinding guys ya. Joyon berasap produk cacat. Dia bangun kembali. Dia kembali melesat, memberikan tendangan tapi nggak berhasil. Kau cuma bisa ditangkap dan dibanting lagi ke tanah. Meniru. Matilah. Nah, ditinju lagi, dipegang kepalanya. Sialan. Rasakanlah emosiku. Kau ingat, aku sangat peduli padamu dulu. Ini dia flashback ya, waktu masih berada di tempat penelitian awalnya sebelum dikasih masuk benih Yggdrasil. Permisi, pergelangan kakiku sakit. Aku harus apa? Bagaimana kau bisa terluka saat berlari? Pertama, lihat baik-baik. Apapun yang kau lakukan, pandangan adalah hal yang terpenting. Saat berlari, jaga tubuhmu supaya tetap tegak ya. Kalau tidak fokus, kau bisa terluka. Jangan lihat sembarangan, fokuskan pandanganmu ya. Terima kasih. Sinkronisasi antara benih Yggdrasil dan chipnya telah selesai. Nah, ini setelah pemasangan, tingkat sinkronisasinya sudah mencapai target. Bagus, luar biasa. Nah, di sini dia bangun dan terjadilah insiden yang kemarin. Tolol, mereka lah masalah mereka. Ketamakan kalian terlalu berlebihan, membuatku mual saja. Nah, di sini dicongkel matanya guys, hilang matanya cuy. Nah, itulah dia. Terus diganti sama si bosnya yang baru. Ya, intinya berkat dirimu, aku mulai melihat sesuatu yang sebelumnya tidak bisa aku lihat. Semua orang pura-pura tidak menyadari. Tapi dunia ini sudah berada di ujung keruntuhannya. Kami akan menghancurkan dan membangun ulang semuanya. Dunia yang konyol ini. Hei, tuan mata tajam, bagaimana dengan titik butamu? Soah juga menyerang dari belakang guys. Ding, tapi diserang juga Soah. Menurutmu bagaimana, Terlempar ke belakang dan dia berhasil berhenti. Kolaps akhir-akhir ini kalian tampaknya bermain-main ya. Sakit lengannya si Soah guys. Joyon, kau harus sadar kenapa eksperimen itu berhasil kepadamu. Subjek tes lain memiliki ego yang kuat, jadi benih itu tidak bisa bertunas. Tetapi kau berbeda, kau selalu berusaha untuk menyenangkan para peneliti, padahal mereka sedang mengotak-atik isi kepalamu.
Mengurus semua adalah tugas yang paling mudah. Nah, tiba-tiba di belakang ada kayak sendok ekskavator gitu guys ya. Hah? Bam, kena. Oke, chapter 19. Oke, jadi di sini sebelum menyerang si botak tadi, ada peneliti Xiaomi masuk. Letakkan di sini. Selesai. Ayo lihat, mekanismenya tidak terlalu buruk. Bagian bawah berfungsi sebagai penggerak seperti yang ada di mobil. Bagian atas berotasi dan menggerakkan kepala ekskavator. Kalau aku punya waktu lebih banyak, aku mau meneliti ini. Tapi untuk sekarang, benda ini kutabrakkan saja dah. Nah, dia naik ke atas dan dia mengendarainya. Mengurusmu adalah tugas yang paling mudah. Bam! Tertabrak oleh sendok ekskavator dan dia terlempar ke belakang. Bak. Boom. Siapa yang mengendarai ekskavator itu? Karena dia membantu, pasti dia kawan kita. Sepertinya ekskavator itu mengarah ke sini deh. Lah tiba-tiba setelah menyerang si botak, tiba-tiba mengarah ke mereka guys ya, para pekerja guys. Tidak, lari, dia bukan kawan kita. Tapi berhenti. Itu siapa yang mengganggu siswa berprestasi kami? Xiaomi, si sang peneliti gila guys ya. Peneliti Song Sunmi. Aku minta maaf. Aku bertindak karena keinginanku sendiri. Dasar bego. Tapi nggak ditampar keras sih. Kita hampir saja terkena masalah besar. Kita tidak punya waktu untuk ini. Ngomong-ngomong, dia itu monster macam apa? Seluruh tubuhnya mirip cyborg, terutama bagian mata. Matanya aneh. Dia bisa menyadari serangan yang berasal dari titik botanya. Ada kemungkinan dia mendapatkan pelatihan dari CCTV yang ada di sekitar sini. Aku sudah mengambil tindakan pencegahan, jadi dia tidak akan bisa mengamuk seenaknya seperti tadi. Terlalu berbahaya dalam kondisi seperti ini. Jadi ayo kembali ke markas dan lakukan perbaikan terlebih dahulu. Tapi tiba-tiba belakangnya meledak, bom, mengamuk si botak guys ya. Terkejut nih 3 orang guys. Nah, dia ngamuk cuy. Tikus. Cyborg bukan seleraku. Tapi dia malasannya cuy, asli dah. Lari. Nah, tiba-tiba melesat, bom, langsung ditangkap si Xiaomi peneliti. Tangkapan yang tidak terduga. Aku memasang umpan dan digigit langsung sama tikusnya. Terima ini. Nah, dia lempar bom ke bawah. Bom listrik guys ya, untuk membuat paralisis. Tidak ada rasanya sama sekali. Dipukul, bam, perutnya si peneliti. Kesakitan dong penelitinya. Nah, di sini saya hendak membantu memberikan serangan bagi senjata dari belakang. Tapi ditangkap juga, ditangkap lehernya, dicekik. Bukannya tidak ada yang berimu senjata. Diadukan masing-masing kepalanya 2. Dan diadukan berkali-kali sehingga darah keluar semua dari Xiaomi dan juga si Soah. Familiar. Di sini Joyon hanya bisa menonton. Perasaan ketidakberdayaan ini sangat familiar. Dia menangis sama seperti dulu. Joyon, setidaknya kau harus selamat. Orang terdekatku selalu terluka. Tidak, lepaskan aku, ibuku masih. Aku tidak bisa menemukan mereka. Lagi pula, aku berencana untuk DO, benarkah? Berusaha untuk lari dari rasa bersalah. Aku kabur dan bersembunyi, bahkan setelah mendapatkan kemampuan ini. Aku hanya ingin menjalani hidup normal seperti orang lain. Rasa takut yang dulu mendatangi. Apa yang aku inginkan dariku? Aku jadi tidak berdaya lagi. Nah, di sini dia kayak mengingat masa lalunya seperti itu, tanpa akhir. Aku seharusnya diam saja di kamar dan nonton YouTube setiap hari. Nah, di sini marah. Nah, dia di sini tiba-tiba nonton video motivasi guys ya. Berhentilah buat alasan. Motivasi mental inspirasi hidup 2 menit. Kalau kau adalah orang yang menjadikan alasan sebagai kebiasaan, kau sebaiknya menonton video ini. Angkatan Daud Amerika. View-nya banyak juga. Apakah Anda mau menekan tombol like? Oke, jadi mungkin kalau setelah menekan tombol like, maka kemampuannya akan masuk guys ya. Kembali sini. Wah, dia terbaring peneliti sama Soah. Nah, di sini dihampir lagi. Serangan terakhir, tendang, bam. Serangan terakhir. Tindakan akhir untuk menghormati. Anjing yang sudah kau besarkan adalah dengan membunuhnya tanpa rasa sakit. Aku ini pecundang. Aku tidak punya kekuatan untuk bisa mengalahkan dia. Aku mau menyerah saja. Apa itu alasanmu menyerah? Atau dirimu sendiri yang menghentikanmu?
datang orang dari video motivasi tadi guys ya. Gila juga. Oke, di sini seperti metaforanya kayak di tengah gunung es gitu cuy. Dan dia bertemu dengan si motivator tadi. Apa kau kesusahan? Sekarang iya, karena ini agak sulit. Apa kau terjebak di masa lalu dan tidak bisa melangkah ke depan? Iya, pembohong. Setiap alasan yang kau berikan adalah kebohongan. Kebohongan, kebohongan, kebohongan. Alasan yang tidak ada akhirnya. Memangnya aku harus apa? Aku juga tidak tahu. Kenapa cuma aku yang harus menanggung beban berat seperti ini sendirian? Kau membuatku bersembunyi karena takut dikejar masa lalu, dan sekarang malah memberiku kekuatan aneh dan mampu melawan monster itu. Karena kau terpilih, bukan sebagai penakut, tetapi sebagai pahlawan untuk bisa menyelamatkan kita. Aku, atas alasan apa? Karena kau benar-benar peduli pada kami, memberikan jempol. Nah, di sini dia flashback waktu kecil guys ya. Dia buka juga video cerita menyenangkan untuk anak-anak UTS. Dia juga waktu makan buka video juga. Aku juga vlog UTS SMP. Terus waktu dia tidur juga nonton video menakutkan, analisis oleh MBTI, analisis kepribadian. Terus dia juga waktu studi SMA dia juga nonton video sertifikasi dasar operator ekskavator. Oh, dia dasar pengoperasian ekskavator. Dan saat dia berada di depan layar komputer yang banyak, nah disitulah dia belajar semua. Kau adalah pahlawan kami. Bisa semua orang berkumpul di sekitar Joyon. Dengarkan kebenarannya. Percayalah pada dirimu sendiri. Pergilah ke sana dan selesaikan semuanya. Aku pahlawan. Nah, di sini saat mendekat si botak mendekat ke Joyon. Aku pahlawan. Tinjunya mengarah ke Joyon tapi tidak ditakuti guys ya. Aku sekarang paham. Terima kasih. Langsung tangkis bam. Cek. Apa? Dan Joyon bisa mudah menghindar guys. Kau berterima kasih untuk apa, Lompat ke belakang. Berkatmu, aku punya motivasi yang jelas. Ayo mulai dari awal, oke? Anjay, diajak untuk maju. Batalkan pembunuhan tanpa rasa sakit. Akan ku cabik-cabik kau. Percaya pada diriku sendiri. Aku sudah tahu cara untuk bisa mengalahkannya. Serang kelemahannya. Nah, di sini dia kayak menusuk kode matanya guys ya. Matanya. Dan satu hal lagi. Untuk mengalahkan orang dengan implan mesin di dalam tubuhnya, aku juga harus menggunakan mesin. Benar sekali, melawan mesin menggunakan mesin. Dia naik ekskavator dan dia kayak menyadar sesuatu. Waktunya untuk meruntuhkan bangunan. Oke, pertanyaan sudah habis. Oke lah, mungkin sekian video kali ini. Jangan lupa like, follow. Sampai jumpa di video berikutnya. Adios dan bye-bye.